Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Henry Erianto MM selaku dosen pembimbing 1 serta Bu Ria Rahmanida SPD MPD selaku dosen pembimbing 2 dan para dosen penguji semua dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Cecilia Azara Ayuning dengan NIM 1709622040. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Website untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMK pada Materi Dasar Ilmu Ekonomi. Oke, untuk yang pertama ada pada bab 1 yaitu pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan ada latar belakang yang didasarkan pada pra-riset dan juga observasi yang dilakukan. Diketahui hasilnya bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi dasar ilmu ekonomi, nilai hasil belajar masih rendah dan belum mencapai KKM, media pembelajaran yang digunakan kurang efektif dan interaktif, terus kurangi juga pemanfaatan media berbasis digital dalam pembelajaran dan kurangi sumber belajar tambahan. Yang berikut ini merupakan hasil dari pra-riset dan juga presentasinya. Selanjutnya untuk rumusan masalahnya itu ada bagaimana proses pengembangan media pembelajaran berbasis website Wix pada materi dasar ilmu ekonomi. Selanjutnya bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran berbasis website Wix yang dikembangkan pada materi dasar ilmu ekonomi. Yang ketiga bagaimana tingkat praktikalitas media pembelajaran berbasis website Wix yang dikembangkan pada materi dasar ilmu ekonomi. Dan yang terakhir bagaimana efektivitas media pembelajaran berbasis website Wix yang dikembangkan dalam meningkatkan hasil belajar pada materi dasar ekonomi. Selain itu ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengembangkan media pembelajaran berbasis website Wix pada materi dasar ilmu ekonomi. Yang kedua mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran berbasis website Wix pada materi dasar ilmu ekonomi. Yang ketiga mengetahui praktikalitas media pembelajaran berbasis website Wix pada materi dasar ilmu ekonomi. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui efektivitas media pembelajaran berbasis website Wix dalam meningkatkan hasil belajar pada materi dasar ilmu ekonomi. Oke, untuk manfaat penelitiannya yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini akan memberikan kontribusi dalam pengembangan media pembelajaran berbasis website dan memberikan kontribusi dalam pengembangan media berbasis website. Untuk manfaat praktisnya bagi siswa ini akan membantu memahami materi secara lebih interaktif dan mendorong kemandirian belajar. Untuk guru, manfaat ini akan menjadi alternatif media pembelajaran yang mudah digunakan dan dikembangkan serta mendukung pembelajaran interaktif. Dan bagi peneliti, ini adalah akan menambah wawasan dalam pengembangan media pembelajaran dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Untuk selanjutnya kita masuk ke bab 2 kajian pustaka. Di sini ada teori media pembelajaran dari berbagai ahli. Yang pertama dari Sofa, yang kedua ada dari Erianto dan Marseviati, dan yang terakhir adalah dari Wasiah. Untuk selanjutnya ada teori pengembangan. Pengembangan ini adalah usaha yang dilakukan dengan kesadaran, perencanaan, dan sistematis untuk menciptakan atau memperbaiki suatu produk yang bertujuan untuk meningkatkan manfaat dan kualitas produk secara berkelanjutan demi mencapai standar mutu yang lebih tinggi. Nah, untuk model pengembangan yang dilakukan ada ADDIE atau Analyze, Design, Development, Implementation, dan juga Evaluation. Nah, EDI ini adalah salah satu model pengembangan yang sangat fleksibel dan sering diterapkan untuk merancang berbagai produk pendidikan termasuk model pembelajaran, metode, media, hingga bahan ajar yang kreatif. Dan berikut ini merupakan tahapan dari model pengembangan EDI. Oke, untuk selanjutnya, website sebagai media pembelajaran. Nah, website ini dikatakan sebagai alat komunikasi yang interaktif. Nah, media pembelajaran berbasis website ini dapat menghubungkan guru dan siswa serta merealisasikan penggunaan teknologi terbaru sebagai alat bantu dalam pembelajaran yang relevan. Nah,
Dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis website ini akan menggunakan platform Wix. Nah, platform Wix ini akan memberikan kemudahan dalam menyusun materi dengan menggabungkan elemen gambar, video, suara, dan yang lain-lain, serta kemampuan untuk menyajikan konten dalam berbagai bahasa guna menjangkau audiens yang lebih besar. Nah, selanjutnya ada hasil belajar. Menurut Ganya, hasil belajar ini merupakan kemampuan baru yang diperoleh melalui aktivitas belajar. Nah, keberhasilan dalam proses ini dapat dikenali melalui adanya perubahan dalam kualitas tindakan atau kinerja seseorang. Dan dalam hasil belajar terdapat 3 domain. Yang pertama domain kognitif, domain afektif, dan juga domain psikomotor. Untuk penelitian ini akan menggunakan domain kognitif yang menekan peningkatan kapasitas intelektual siswa dalam pengetahuan, pengaman, penerapan, analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Selanjutnya ada materi dengan ilmu ekonomi. Nah, Adam Smith mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai bidang ilmu yang mempelajari bagaimana individu menggunakan sumber daya dengan cara yang efisien untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan hidup mereka. Untuk fokus materinya ada konsep dasar ilmu ekonomi, pelaku ekonomi, perilaku konsumen dan produsen, jenis pasar, badan usaha, lembaga keuangan, serta usaha kecil dan menengah yang mengacu pada capaian pembelajaran tahun 2025 dan jadi bagian dari uh, wawasan dunia kerja. Untuk penelitian relevannya ada beberapa dari peneliti terdahulu yang mengembangkan media pembelajaran berbasis website yang dinyatakan valid dan layak, terus juga media pembelajaran berbasis website yang dinyatakan praktis dan mendapatkan respon positif. Terus juga media pembelajaran berbasis website yang dinyatakan efektif untuk meningkatkan belajar dan juga media pembelajaran berbasis website yang menggunakan platform Wix. Oke, untuk research gap-nya sendiri, ini ada penggunaan platform Wix ini masih terbatas. Dan untuk peneliti sebelumnya itu masih didominasi atau masih menggunakan melalui Google Sites dan juga WordPress. Selain itu, media pembelajaran berbasis website ini umumnya hanya menyediakan materi, latihan, dan juga quiz interaktif. Dan juga belum menyediakan fitur-fitur seperti pretest, post-test, terus juga diskusi dan juga refleksi. Selain itu, berita ekonomi terkini. Nah, untuk novelty-nya melihat dari research gap tersebut, maka penelitian ini akan mengembangkan media berbasis Wix yang berfokus pada materi dasar ilmu ekonomi dan juga menggunakan model ADDIE secara menyeluruh untuk menguji validitas, praktikalitas, efektivitas. Dan juga fiturnya lengkap, ada materi, video, diskusi, refleksi, terus juga ada berita post-test, dan juga berita ekonomi. Oke, untuk bab 3 metode penelitian di sini ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan itu ada R&D atau Research and Development. Model pengembangannya ada EDI, jenis datanya kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulannya observasi, kuesioner, dan juga tes. Oke, berikut ini merupakan tahapan model pengembangan. Yang pertama, analyze. Di analyze ini akan dilakukan untuk mengidentifikasi analisis kebutuhan, analisis karakter siswa, analisis sarana dan prasarana, serta analisis studi literatur. Pada tahap desain di sini akan mulai menyusun materi, juga akan menyusun flowchart sebagai alur penggunaan media, juga menyusun storyboard, dan juga menyusun garis besar isi media. Pada tahap development, media ini yang telah dirancang akan mulai dikembangkan, terus juga setelah itu akan melakukan validasi ahli dan melakukan revisi berdasarkan masukan ahli. Setelah itu akan dilakukan uji coba kepada siswa secara bertahap. Yang pertama, uji one-to-one sebanyak 3 siswa dan juga uji small group sebanyak 7 siswa untuk mengetahui tingkat praktikalitasnya. Nah, setelah melakukan uji tersebut akan diimplementasikan secara langsung kepada siswa dalam pembelajaran nyata. Nah, ini diimplementasikan ke dalam kelompok besar atau large group yang berisi 26 siswa
serta melaksanakan pretest dan juga post-test. Untuk tahapan evaluasinya ini evaluasi ada pada setiap tahap pengembangan. Berikut ini merupakan instrumen penilaian. Nah, ada instrumen validasi untuk ahli materi, ada instrumen validasi untuk ahli media, ada instrumen validasi untuk desain instruksional, dan juga ada instrumen untuk respon siswa. Oke, untuk teknis analisis datanya ada analisis data deskriptif yang menggunakan skala Likert 1 sampai 4 untuk mengetahui kategori kelayakan dan juga kategori praktikalisasi. Selain itu, akan dilakukan juga analisis N-gen dengan rumus N-gen untuk mengetahui tingkat efektivitas. Dan di sini ada klasifikasinya yang mengatakan rendah, sedang, dan juga tinggi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke hasil dan pembahasan. Oke, untuk pada proses pengembangan ya di tahap analisis ini, proses analisis dilakukan untuk menjadi dasar dalam mengembangkan produk dengan cara mengidentifikasi kebutuhan siswa, karakteristik mereka, keadaan sarana dan prasarana yang mereka miliki maupun yang sekolah miliki serta kajian literatur dari penelitian terdahulu. Nah, untuk pada tahap desain, tahap ini dimulai dengan menyusun materi yang disajikan dalam media, serta menyiapkan berbagai komponen pendukung seperti flowchart yang menggambarkan alur media, storyboard yang merancang tampilan untuk setiap halaman, dan juga garis besar isi media. Pada tahap ini, media mulai dikembangkan. Setelah media selesai dibuat, dilakukan pengujian kelayakan dengan melibatkan validator dan juga melakukan revisi. Selain itu, dilakukan juga pengujian kepada siswa yang meliputi uji one-to-one dan juga small group untuk mengetahui praktikalitas media yang dikembangkan. Untuk tahap implementation, media pembelajaran akan diterapkan secara langsung dalam proses pembelajaran. Siswa akan menjalani proses pembelajaran dengan media yang dikembangkan, dimulai dengan pretest untuk menilai kemampuan awal dan juga diakhiri dengan post-test untuk mengetahui hasil belajar setelah menggunakan media tersebut. Untuk tahap evaluasi ini berlangsung secara berkesinambungan di setiap tahap model ADDIE. Nah, berikut ini merupakan hasil uji kelayakan. Dari ahli materi mendapatkan presentasi sebesar 95,65% dan dikatakan atau masuk ke dalam kategori sangat layak. Menurut ahli media, uji kelayakan ini mendapat presentasi sebesar 89,29% dan masuk ke dalam kategori sangat layak juga. Dan dari ahli desain instruksional mendapatkan presentase sebesar 93,75% dan masuk ke dalam kategori sangat layak. Nah, berdasarkan hasil uji kelayakan dari para ahli tersebut, rata-rata presentasinya didapatkan sebesar 92,89% dan dikatakan sangat layak. Sehingga media ini bisa dilakukan uji coba terhadap siswa. Untuk hasil uji praktikalitas atau uji coba kepada siswa pada uji one-to-one ini dilakukan kepada 3 siswa dan mendapatkan total presentase sebesar 90,48% dan masuk ke dalam kategori sangat praktis. Untuk uji small group yang menggunakan 7 siswa mendapatkan presentase sebesar 96,43% dan masuk dalam kategori sangat praktis. Sehingga media pembelajaran tersebut uh, dapat dikatakan praktis dan bisa diterapkan secara langsung kepada siswa. Selanjutnya ada hasil uji efektivitas untuk mengetahui peningkatan hasil belajar. Untuk pretestnya didapatkan hasil nilai 70 dan sedangkan prosesnya mendapatkan hasil 86,46 yang berarti hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan hasil belajar dari 70 ke 86,46. Nah, berdasarkan
Rumus N-gen didapatkan hasil nilai N-gennya yaitu 0,54 dan masuk ke dalam klasifikasi sedang. Ya, oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab terakhir, bab 5 yaitu penutup. Kesimpulannya, pengembangan media pembelajaran berbasis website ini dengan menggunakan platform Wix dilakukan berdasarkan model EDDIE yang terdiri dari 5 tahap, yaitu analisis, design, development, implementation, dan juga evaluation. Berdasarkan hasil uji kelayakan yang dilakukan oleh para ahli, media pembelajaran berbasis website ini mendapatkan rata-rata persentase sebesar 92,89% dengan kategori sangat layak. Selain itu, media pembelajaran berbasis website memperoleh persentase 90,48% pada uji one-to-one dan juga 93,71% pada uji small group dengan kategori sangat praktis. Untuk hasil uji efektivitasnya menunjukkan rata-rata nilai pretest sebesar 70 dan juga nilai rata-rata post-test sebesar 86,46. Nah, hasil analisis ini akan menggunakan uji N-gen dengan menunjukkan bahwa nilai ini termasuk ke dalam kategori sedang atau klasifikasi sedang sebesar 0,54. Untuk implikasi, ada implikasi teoritis dan juga implikasi praktis. Untuk implikasi teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga dan ini dapat menjadi referensi bagi akademisi maupun peneliti yang ingin mengembangkan media pembelajaran berbasis website untuk berbagai mata pelajaran atau jenjang pendidikan. Untuk implikasi praktis ya bagi siswa, media pembelajaran ini mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif, menarik, dan fleksibel sehingga dapat membantu meningkatkan hasil belajar. Bagi guru, media ini dapat dimanfaatkan sebagai alternatif media yang mudah digunakan untuk menyampaikan materi dan mendukung kegiatan pembelajaran yang lebih interaktif. Serta bagi penelitian lain dapat menjadi referensi dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis website. Oke, keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya menggunakan satu kelas atau one group design karena setiap angkatan jurusan manajemen perkantoran di SMKN 48 Jakarta hanya terdiri dari satu kelas. Selain itu, pada saat proses implementasi menggunakan media yang dikembangkan, kondisi kelas tidak sepenuhnya efektif dan juga kondusif. Melihat keterbatasan tersebut, rekomendasi untuk peneliti selanjutnya itu disarankan agar menggunakan desain penelitian yang melibatkan kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melaksanakan pengujian efektivitas pada kondisi pembelajaran yang lebih kondusif dan juga pada jam pelajaran yang efektif agar hasil pengukuran efektivitas media ini dapat menggambarkan hasil pembelajaran yang lebih optimal. Oke, demikian presentasi hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.